Hai minasan, ketemu lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat belajar bahasa Jepang dan juga belajar budayanya. Nah, kali ini Pandai Kotoba mau tanya, siapa nih yang suka dengan jajanan kaki lima? Siapa aja kayaknya suka ya? Karena di negara kita tentunya juga udah banyak ya yang seperti ini alias suka dengan jajanan kaki lima. Dan minasan tahu nggak, di negara lain khususnya Jepang ternyata punya konsep yang sama dengan jajanan kaki lima yang ada di kita. Nah, cuma kalau di Jepang punya sebutannya sendiri yang lebih dikenal dengan nama yatai. Yatai sama seperti kedai jajanan kaki lima yang ada di Indonesia, sering menjual makanan, minuman. Nah, cuman kalau ini ya khas Jepang aja gitu, yang sering ada di yatai. Nah, yatai ini biasanya bentuknya gerobak kayu beroda yang dibawa keliling oleh pedagangnya dan ada pun yang menetap sementara di satu tempat gitu. Nah, yatai juga telah menarik banyak perhatian orang ya, dan juga menjadi daya tarik wisata ya, yang nuansanya itu tradisional. Nah, pada video kali ini Pandai Kotoba akan membahas lebih banyak tentang yatai, mulai dari sejarah singkatnya dan tren yatai saat ini sampai makanan dan minuman apa aja sih yang dijual. Yuk kita simak video ini. Yatai, warung kaki lima Jepang yang unik dan penuh cerita. Yatai memiliki sejarah yang panjang, dan yatai tertua itu berada di kota Nagasaki, itu di prefektur Nagasaki, lalu di Fukuoka, kotanya Fukuoka, prefektur Fukuoka, kota Kurume, lalu kota Kitakyushu yang ada di Yamaguchi, dan ada di kota Kure juga di prefektur Hiroshima, dan yang terakhir ada di Kochi ya, di kota Kochi di prefektur Kochi. Nah, yatai sendiri udah ada sejak akhir zaman Edo sebagai kedai sushi, tempura, dan makanan lainnya di Edo ya, Kyoto, Osaka. Jadi zaman Edo itu kan, sebelum zaman Edo itu kan Kyoto, Osaka itu jadi kota besar ya. Nah, pokoknya kota-kota besar lainnya lah sebelum perang dunia gitu ya. Namun pada tahun 1949, mengikuti instruksi dari panglima tertinggi sekutu, menganggap kebersihan yatai ini sebagai masalah. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan pada saat itu mengumumkan kebijakan untuk secara bertahap mengurangi jumlah yatai. Dan minasan bisa lihat ya gambaran yatai zaman dulu kayak gini tuh, kotor. Ya oke lah sebenarnya, cuman ya kotor dianggapnya. Jadi pada bulan Agustus 1955, Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan saat itu mengeluarkan pemberitahuan kepada gubernur di berbagai prefektur yang isinya tentang peraturan dan hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh operator lah ya, pelaksana si restoran terbuka alias yatai ini. Dan pada tahun-tahun setelahnya terjadi gejolak dalam negeri terhadap eksistensi yatai itu sendiri. Mulai dari aturan pengelolaan yatai yang diperketat, terus banyaknya pengamanan yatai yang tidak memiliki izin resmi, sampai pemerintah saat itu lewat gubernur prefekturnya masing-masing selalu menekan pemilik yatai untuk lebih mempertahankan standar kondisi izin sanitasi yang ada. Kemudian seringnya waktu, naik turunnya eksistensi yatai ini dipengaruhi oleh interaksi dengan pihak aparat dan pemerintah daerah di setiap prefektur, maupun dengan kehidupan masyarakat Jepang ya. Jadi terus berjalannya kehidupan masyarakat Jepang yang semakin makmur selama periode pertumbuhan ekonomi yang cepat ini ya, tahun setelah Jepang perang ya, 1960-an kalau nggak salah sampai 1980-an gitu lah, akhir 80-an gitu ya. Jumlah yatai ini yang ada di masyarakat ini secara perlahan-lahan menurun gitu ya, secara nasional. Karena kan orang mungkin karena semakin banyak uang, pinginnya di tempat yang mahal gitu, nggak mau di yatai kayak gitu-gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih saat ini seperti apa sih yatai ya. Jadi tren terkini yatai masa kini itu yatai lebih banyak menyediakan banyak menu lokal ya. Dan minasan pasti tahu lah menu yang paling umum dijual diantaranya itu gyoza, ramen, oden, takoyaki, kue dango, kabayaki, sushi, okonomiyaki, tempura, yakitori, sake, teh oolong ya. Pokoknya minasan bisa nemuin yatai ini di festival-festival lah kurang lebih. Ada beberapa lokasi kedai yatai tua ya yang masih berdiri kokoh di Jepang, yaitu yatai di kota Fukuoka, prefektur Fukuoka. Dan yatai ini tuh sangat terkenal katanya.
Dan selain yatai yang ada di Fukuoka, di kota Fukuoka, ada juga di Kitakyushu dan di Kurume. Nah, ada juga yatai yang terkenal ya dengan ramennya, yang dikenal banyak orang lah di Kyushu. Ya, jadi masih bertahan lah di daerah ini ya, si yatai-yatai tua ini tuh. Nah, kedai yatai lain yang di kota Kure, yaitu Prefektur Hiroshima, ini berada di sepanjang jalan Kuramoto. Dan yang satu lagi gyoza ya, kedai yatai gyoza yang menjual gyoza itu ada di kota Kochi, Prefektur Kochi. Namun ya, jumlah yatai tradisional sekarang ini kan udah menurun ya. Jadi aturannya diperketat, terus populasinya juga menua ya, yang punya juga kan tua gitu ya. Jadinya banyak yang berkurang lah sekarang pun ya. Nah, walaupun menghadapi kenyataan seperti itu, kedai yatai sangat familiar lah bagi orang Jepang. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ada juga peningkatan lah ya di beberapa distrik ya, restoran di seluruh Jepang yang mereka mengadopsi konsep kedai yatai ya sebagai daya tarik utama pelanggannya. Jadi sebetulnya konsepnya yatai tapi padahal itu restoran ya. Ini salah satunya minasang bisa lihat ini ya, Kitano Yatai yang ada di Inukitori, kota Obihiro, Prefektur Hokkaido. Lalu juga ada Kagoshima Furusato Yatai Mura, jadi kampung yatai yang ada di kota Kagoshima. Dan ada di kota Awara di Prefektur Fukui yang namanya Awara Onsen Yatai Mura Yukemori Yokucho. Ya, ini juga disebut sebagai tempat wisata lokal di sana. Kedai-kedai makanan di jalanan tersebut bukan hanya kedai yatai keliling yang didorong dengan tangan ya, tapi kedai dan makanan minuman bergaya kios dengan tempat duduk semi outdoor yang dipasang secara permanen dan lain sebagainya. Sehingga pengunjung dapat menikmati makan dan minum dengan nyaman dan mudah meskipun konsepnya masih yatai. Oke, banyak izakaya di kota tersebut juga didesain dengan lentera merah ya, seperti kedai yatai pada umumnya. Dan tampaknya budaya kedai yatai telah diwariskan ke generasi berikutnya ya, maksudnya generasi muda, jadinya bentuknya agak-agak lebih berubah gitu ya, lebih modern. Nah, itulah minasang, gimana? Menarik kan? Yatai kaki lima di Jepang yang unik dan penuh cerita lika-likunya ya, jadi banyak aturan lah, kotor lah ya, terus kuno lah gitu ya. Sekarang udah dibuat lagi dengan generasi sekarang lebih menarik meskipun masih terasa konsep yatainya. Jadi minasang nih yang berniat atau lagi di Jepang juga jangan lupa lah untuk mencoba berkunjung ke yatai ya. Tentunya akan menambah pengalaman yang lebih berkesan saat di sana. Oke, semoga ini video bisa bermanfaat untuk memperkaya wawasan traveling dan kulinernya minasang ya, soal Jepang terutama. Nah, oke minasang, sekian video kali ini. Kalau minasang masih ingin menyaksikan video-video dari Pandai Kotoba, minasang bisa cek playlist Pandai Kotoba. Dan juga sekali lagi untuk like video ini, subscribe juga, tekan tombol notifikasinya biar kita tim Pandai Kotoba makin semangat bikin video-video yang menarik buat minasang. Oke, kalau misalnya ada pengalaman nih soal yatai atau pengetahuan tentang yatai, bolehlah share di komen ya, kita sharing bareng-bareng. Oke, dewa mata nih, bye-bye.